Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan memasuki kembali kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Dan sebelum saya melanjutkan, izinkan saya ingatkan untuk kita semuanya perbanyak berdoa kepada Allah. Untuk apa Ustazah? Kita dengan Ramadan berapa hari lagi sih Ibu? Hitungannya biasanya ada yang hitung mundur nih. Berapa? Dihitung bareng-bareng ya. Hari ini kita masuki 3 Rajab. Berarti Sya'ban. Berarti berapa? 30 ambillah dikurangi 3 misalnya ya. 26. Berapa lagi Ibu? 30 tambah 26 ya. Kurang dari 60 hari lah kita masuk Ramadan ya. Berapa Mbak? 26 malah. 56. 50 ya, antara 55 56 berarti kurang dari 60 hari kan ya. Nih ibu-ibu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ya Allah, sampaikanlah hamba dengan bulan Ramadan dan jadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Syukur-syukur ibu berdoa begini. Ya Allah, hamba pengen banget Ramadan tahun ini spesial. Ya Allah, berikanlah rizki kepada hamba dan keluarga hamba untuk bisa umroh pada tahun ini ya, di bulan Ramadan ya. Jadi boleh minta sama Allah. Ya Allah, saya mintanya umroh bulan Ramadan. Kenapa mintanya umroh bulan Ramadan? Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya beda dengan umroh di bulan-bulan lainnya. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi. Bayangkan tuh. Dan itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi ibu-ibu yang umrah Ramadan maka akan mendapati di sana ibu-ibu ramenya melebihi haji. Haji udah rame Ustazah, iya. Tapi umrah Ramadan lebih dari haji. Bahkan hotel di sana ada yang satu malam itu saya pernah dengar, dan ini insya Allah bukan hoax ya. Yang satu malamnya kurang lebih 250 juta. Emang ada yang nginep sana Ustazah? Banyak. Bahkan yang banyak yang kehabisan hotel. Nih. Di bulan Ramadan tuh, ya Allah, ibu-ibu orang tuh, ya Allah, kenapa mereka tuh semangat? Bukan hanya orang Indonesia, semua negeri, semua orang yang berada di buminya Allah berduyun-duyun pengen umrah Ramadan. Ya. Sampai terakhir kemarin, tahun kemarin, itu saya dengar berita kurang lebih jamaah yang nggak kebagian masuk masjid kurang lebih 3 kilo dari Masjidil Haram. Ya Allah, pengen dah Bu? Pengen. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Tidak usah kita mengecilkan doa kita. Kita itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Mudah bagi Allah untuk beri uang kepada ibu untuk bisa umroh. Maka berdoa kepada Allah. Jangan pernah cancel. Ya Allah, saya pengen umroh Ramadan tahun ini karena pahalanya seperti haji bersama Rasul. Tapi ya Allah, kepiye yo, celenganku baru 500.000. Katanya kalau Ramadan umroh mahal. Lah itu berarti kita mengecilkan Allah, mengecilkan doa kita. Berbaik sangkalah kepada Allah. Entah itu bagaimana caranya, pokoknya yakin gitu ya. Yakin dulu. Ya. Kita malu ibu-ibu, tenan kita malu. Malu kenapa Ustazah? Malu kalau seumur hidup kita nggak pernah minta umroh kepada Allah. Orang umroh itu bukan karena kita banyak uang, bukan sama sekali. Nggak pakai uang juga bisa umroh. Ya. Caranya bagaimana? Caranya Allah gerakkan hati orang untuk datang dan bilang kepada ibu, ayo umroh gitu ya. Jadi pernah tuh kejadian, ada travel, ini pernah kejadian asli murni. Ada travel, dia sudah membooking pesawat, gitu ya. Qadarullah tidak full gitu ya. Akhirnya ketua travelnya itu, pemimpin travelnya bilang gini,
Daripada pesawat itu hangus, biaya yang sudah dikeluarkan untuk ngebooking itu hangus, sekarang silakan bagi para karyawan telepon ibunya masing-masing gitu ya. Telepon ayahnya masing-masing, suruh siapkan paspor umroh gratis gitu. Pernah itu kejadian. Ya. Jadi saya tuh dikabarkan ibu-ibunya kan yang ibu-ibunya karyawan travel ini pada nelpon gitu ya. Pada kaget gitu ya. Kenapa? Karena nggak nyangka, boro-boro kan kalau orang desa tuh boro-boro mau bikin paspor untuk apa gitu kan ya. Buat apa bikin paspor? Kan bikin paspor tuh pikirannya nanti keluar negeri. Ya untuk apa? Tiap hari ke sawah gitu ya. Lah paspor eman-eman. Ternyata Allah beri kejutan untuk umroh. Ya, itu terjadi ibu-ibu. Dan Allah itu zat yang maha kaya. Ya. Dan kita malu, ibu-ibu malu, yakinnya saya sendiri malu. Kemarin ketika tawaf wada di sana, itu kami diperlihatkan dengan kejadian real, kami melihat kejadian ada bapak-bapak. Usianya ada yang sudah kakek-kakek, yang jelas itu laki-laki semua yang Allah perlihatkan kepada kami. Ada kakek-kakek, ada bapak-bapak yang usianya ya bapak-bapak gitu ya. Ada yang masih muda, ada juga tuh. Waktu itu mereka tawaf mengelilingi Masjidil Haram karena itu tawaf sunnah. Jadi ibu-ibu yang namanya tawaf sekarang untuk hari ini peraturannya yang mau tawaf mengelilingi Ka'bah itu tawaf yang dibarengi dengan sa'i. Dan bagi laki-laki pakai baju ihram. Jadi yang boleh masuk untuk mengelilingi Ka'bah bagi laki-laki yang pakai baju ihram saja. Kalau nggak pakai kain ihram, tawafnya di atas. Ya di atas yang dikelilingi Masjidil Haram. Ya mengelilingi Ka'bah tapi nggak langsung maksudnya. Nah, ketika kemarin tawaf wada, ini pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Saya dan suami itu diperlihatkan beberapa bapak-bapak atau kakek-kakek yang tunanetra. Benar Bu, tunanetra. Kita sudah memastikan nggak lihat itu, nggak bisa lihat. Bukan pura-pura nggak bisa lihat, memang nggak bisa lihat. Mereka bawa alat kayak tongkat, ada yang bawa tongkat, ada yang kayak panjang yang bisa ditekuk itu. Panjang ini nanti kalau udah nggak dipakai dilipat. Ya itulah untuk mengarahkan jalannya kemana. Dan ibu-ibu tahu, kanan kirinya nggak ada orang yang mendampingi. Kami lihat bukan orang Indonesia, bukan orang luar negeri, orang luar. Ada yang dari Afrika, ada yang entah dari mana ya. Ya Allah, kanan kiri nggak ada yang mendampingi. Sampai ada kakek-kakek tuh kan nggak lihat maksudnya ini udah keluar jalur belum, sudah keluar ke arah Masjidil Haram, alhamdulillah ada orang yang mengarahkan, masuk sini kek gitu ya. Dan dari situ ya ibu-ibu, saya tuh ketika melihat kejadian itu, saya berkata kepada diri saya, ya Allah, orang-orang tunanetra saja kalau mereka berdoa ya dengan ketidaksempurnaan mata tidak melihat, didatangkan oleh Allah ke Masjidil Haram sendiri ibu. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat coba? Bagaimana dengan kita yang Allah berikan mata untuk bisa melihat, kaki untuk bisa berjalan? Dan ketika itu saya lihat juga ada orang yang pakai tongkat ibu-ibu, pakai tongkat mengelilingi Masjidil Haram yang kurang lebih kalau ditempuh tawaf di sana itu 1 jam. Nggak pakai kursi roda, jalan pelan, subhanallah. Dan ketika ada salah satu bapak-bapak tuh yang doa terus, saya penasaran, saya bilang ke suami, Abati tolong lihat itu kira-kira apa sih yang dibaca doanya oleh bapak ini. Suami saya mendekat gitu ya, mendekat maksudnya sambil ngobrol, sambil didengarkan doa apa. Kalau ada yang nanya mereka jawab, kalau enggak mereka doa lagi. Yang dibaca apa coba ibu-ibu? Simpel doa mereka, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Apa artinya? Kata mereka nih yang buta, ya yang nggak ngelihat, lagi tawaf tuh mereka doa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Saya langsung ibu-ibu, saat itu saya bilang, kemana kamu selama ini? Kadang kita lupa baca Rabbana taqabbal minna. Jangan pernah kita menyombongkan puasa, banyaknya puasa kita. Jangan pernah kita menyombongkan banyaknya tahajud kita. Jangan kita menyombongkan banyaknya sedekah kita. Belum tentu diterima di sisi Allah. Maka perbanyak tuh doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya, Rabbana taqabbal minna. Orang tunanetra saja memperbanyak doa ini ibu-ibu, subhanallah. Dan ini saya kira ya, pelajaran hidup itu yang namanya belajar itu nggak harus di kelas. Kita bisa ketika melewati sesuatu kemudian Allah berikan ibrah untuk kehidupan kita. Dan ketika kami diperlihatkan dengan hal yang seperti itu
Itu membuat akhirnya saya harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Lihat, mata lo yang selama ini Allah beri ke kamu untuk bisa melihat. Dan mereka yang tidak diberikan oleh Allah penglihatan, tetap mereka bersyukur. Mereka jalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat kedua kaki yang bisa berjalan, atas nikmat telinga yang bisa mendengar, dan atas nikmat mulut yang bisa berucap. Masya Allah. Semoga ibu-ibu dengan kita mendengar ya cerita real kisah ini, insya Allah ini ceritanya real, sahih ya. Dan kemarin juga sempat sepertinya suami saya mengambil video sebentar gitu ya. Semoga nanti kalau sudah rilis videonya, semoga nanti bisa saya bagi pada ibu-ibu sekalian ya. Semoga dari kejadian ini ya, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak. Dan kita lupa ya ibu-ibu, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita nyari sesuatu yang belum Allah beri. Padahal terkadang apa yang sudah Allah beri itu ternyata dirindukan oleh orang-orang di luar sana. Jadilah hamba-hamba Allah yang baik. Jadilah juara-juara di mata Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Semoga dengan kita bersyukur Allah tambah nikmat kita. Mintalah kepada Allah dalam seumur hidup untuk bisa berhaji, untuk bisa berumrah. Tidak usah mengecilkan doa-doa kita. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa di pagi hari ini, semoga suatu hari kelak, ibu-ibu yang hadir di Wingko saat ini, semoga suatu hari kelak Allah berikan jalan untuk bisa umrah bersama-sama. Amin. Dengan caranya Allah, mau umrah bareng oke, mau enggak sendiri-sendiri juga boleh. Yang jelas semoga Allah hantarkan ibu-ibu untuk bisa ke sana. Amin. Saya juga punya cerita satu lagi ibu-ibu. Ada salah satu jamaah, panitia kajian. Beliau itu kalau ya ini mungkin di antara plus ya bisa antar jemput ya. Akhirnya kan saya ngobrol. Beliau tuh senang banget, Ustazah Aziza tolong dong ceritain gimana pengalaman umrah kemarin. Saya cerita ke beliau karena saya berdua aja sama beliau. Kemudian suatu hari beliau bilang gini, saya tuh udah berdoa pengen banget umrah Ustazah. Ya udah berdoa sama Allah, tak doain semoga Allah mudahkan. Masya Allah, siapa sangka coba ibu-ibu saat ini beliau sekarang masih umrah bersama suaminya. Sekarang masih umrah. Insya Allah besok beliau baru datang ke Indonesia. Beliau dalam 1 tahun ini umrah 2 kali. Masya Allah. Yang pertama bersama keluarga besarnya, dengan keluarga ibunya beliau, keluarga besar beliau. Yang kedua bersama suaminya. Jadi saya jadi yakin bahwa ketika kita ada keinginan, ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah itu zat yang maha kaya, akan memberikan apa-apa yang hambanya pinta. Baik, walillahilham ya ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita kembali ke kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Tafadhali Ustazah Nurul, barakallahu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif ar-rabi ayyunazima ilmuhu an da'ihi sulaman yatawassalu bihi ilal agradi dunyawiyah jahil aw magid aw sum'atin aw syufratin aw khidmatin aw taqaddum ala afradi. Qala al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Oh iya, oke. Enggak biasanya kalau radhiyallahu anhu itu untuk para sahabat. Tapi memang ternyata di dalam kitab Tadhkiratus Sami' Ibnu Jama'ah menyebutkan untuk sekelas Imam Syafi'i dengan radhiyallahu anhu. Biasanya saya dapatinya rahimahullahu taala, tapi enggak apa-apa. Ya mungkin setiap ulama punya bahasa masing-masing. Ya. Baik, lanjut Ustazah. Wadallu anna Allah ta'alamu hadzal ilma ala an la yusaba ilayya haqqun minhu. Wa kadzalika yunazzihu 'anil tam'i fi rizqin min talabtihi bimalin aw khidmatin aw ghairihima bisababin istighalihim 'alaihi wa taraddudihim ilaihi. Hasbuk, jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, poin yang keempat di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Ibnu Jama'ah menyebutkan, beliau berkata, an yunazzah ilmahu an ja'lihi sullaman yatawassalu bihi ilal agradid dunyawiyah. Jadi gini, saya insyaallah sederhanakan bahasanya. Ya mohon maaf kalau ada yang bawa buku terjemah,
Bahasa saya tidak ciplak-plak-plak sama gitu ya. Tapi intinya sama. Jadi kata Ibnu Jama'ah bahwa seorang yang memiliki ilmu itu tidak menjadikan ilmu tersebut untuk menjadi sulam. Sulam itu tangga. Untuk menjadi tangga dalam mengejar sesuatu dari dunia ini. Jadi niatnya bukan untuk mencari dunia semata. Maka dari itu orang yang menuntut ilmu kalau bukan karena Allah, maka dia tidak bisa mencium bau aroma surga. Harus ada niat untuk Allah. Harus ada niat ilmu yang dicari itu bermanfaat. Jadi gini loh ibu-ibu, kadang ada orang-orang yang menuntut ilmu tujuan utamanya itu hanya sekedar dunia. Nanti kalau saya nuntut ilmu dapat gaji sekian gitu ya. Nanti kalau saya dapat ilmu, saya dapat ijazah, yang ijazahnya itu nanti bisa buat ngelamar pekerjaan. Apakah boleh ijazah yang kita terima? Kata Syekh Utsaimin, kalau niat dari awal kita menuntut ilmu, niatnya lillahi ta'ala, kemudian datang kepada kita ijazah sebagai formalitas saja untuk melanjutkan jenjang ke jenjang berikutnya, maka kata Syekh Utsaimin itu tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal nuntut ilmu pengen ijazah, di mana ijazahnya itu nanti untuk ini, untuk itu, misalnya untuk sesuatu dari dunia, khalis, murni, hanya tujuannya untuk itu saja, tidak untuk kebermanfaatan, untuk mengayakan diri, pengen mendapatkan dunia, maka kata Syekh Utsaimin itu niat yang tercela. Diajarkan kepada anak-anak kita, setiap kali anak kita mau belajar, setiap kali kita mau belajar, nak, belajarlah karena Allah. Semoga Allah berikan kepada kamu ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan kamu nanti belajar semakin dekat dengan Allah, dan ilmu ini bisa dibagi untuk orang banyak. Ya. Jadi niatnya itu harus diluruskan. Nanti ustazah, kalau ternyata anak kita dapat ijazah dan dari ijazah tersebut ternyata anak kita dapat sesuatu dari dunia, dapat kerjaan yang bagus, tidak apa-apa. Kenapa? Karena niat dari awal memang bukan untuk mengejar itu. Orang yang niat awalnya mengejar dunia, kalau nggak dapat kecewa. Jadi ini penting bagi kita. Dan niat itu letaknya di hati ibu-ibu. Ya. Dan ibu-ibu menyekolahkan anak, ya, mengajarkan anak untuk menuntut ilmu dengan tujuan agar anak ini nanti besok dapat jabatan A, B, C, D. Ternyata Allah Azza wa Jalla tidak mentakdirkan itu kepada anak-anak kita, maka barang siapa yang niatnya untuk mengejar jabatan, maka dia akan kecewa. Ya. Dan ini nasihat untuk diri kita semuanya ibu-ibu. Untuk apa saya menuntut ilmu? Untuk apa saya punya ilmu? Apakah ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya kita tujuan utamanya adalah untuk memperkaya, untuk mendapatkan dunia, agar ini, agar ini, agar ini? Maka Allah beri. Allah itu zat yang adil. Kalau seorang hamba menginginkan dunia dari amal solihnya, Allah beri. Pasti Allah beri. Tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah di akhir. Ada orang beramal solih, pengen sholat. Ya Allah, saya mau sholat, niat saya bukan karena engkau, tapi niat saya agar dagangannya laris. Benar ibu-ibu, Allah lariskan dagangannya, tapi dia rugi. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan apa-apa di akhirat. Tapi kalau sholat, dia niat, ya Allah saya sholat karenamu. Kemudian dia berangkat untuk berjualan, Allah lariskan. Maka ini bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah niat itu udah fatal. Ya. Kembali lagi bahwa ketika kita dititipi ilmu oleh Allah, maka jangan jadikan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencari dunia semata. Tetap harus ada niat agar ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Di sini Syekh mengatakan minjahin. Misalnya apa keuntungan dunia itu? Agradid dunyawiyah, ini adalah keuntungan dunia. Contohnya apa? Contohnya minjahin. Jahin itu adalah kekuasaan. Au malin. Apa itu malin? Malin itu harta. Ya. Au sum'atin. Sum'ah itu pengen didengar oleh orang, fulana orang yang alim, orang yang pintar, orang yang pandai, itu sum'ah. Au syuhra, pengen tenar.
Ya. Oh, dia punya ilmu, fulan adalah seorang ulama. Nah, itu biar didengar oleh orang banyak, dia itu seorang ahli ilmu. Biar terkenal dia itu seorang ahli ilmu. Memang pengen terkenal. Ibu-ibu nih ya, orang yang nyebarin ilmu, tujuan utamanya pengen terkenal, Allah jadikan dia terkenal. Yakin Allah jadikan dia terkenal. Tapi masalahnya rugi kalau hanya pengen terkenal. Ya, sekalinya orang tidak mau menerima dirinya, dia akan kecewa. Karena memang dari awal niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan pengen menyebarkan agama yang mulia ini. Ya, maka dari itu kalau misalnya ada orang niatnya dari awal pengen menyebarkan agama, ya Allah, saya dititipi ilmu oleh Engkau, saya sebarkan. Tiba-tiba Allah jadikan takdirnya dia terkenal, maka itu tidak salah. Kata Syekh Utsaimin, tidak salah. Karena memang tujuan utamanya bukan pengen terkenal. Ya, tujuan utamanya ingin menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi orang terkenal tuh tidak enak. Ya, percayalah, tidak enak. Mending terkenal di hadapan Allah daripada terkenal di hadapan manusia. Apa tujuan utama orang pengen terkenal? Pujian. Kalau kita meninggal dunia, apakah manusia masih mengingat-ingat kita dengan keterkenalan kita? Tidak. Sudah habis nama kita. Yang kita tinggalkan hanyalah amal salih yang dulu kita sebarkan kepada orang banyak. Ya. Jadi jangan ada rasa atau niat kita punya ilmu biar kita menjadi orang yang tenar. Dan hati-hati ya ibu, di zaman sekarang itu banyak orang berlomba-lomba pengen mendapatkan like dari netizen. Banyak orang, banyak orang berlomba-lomba pengen mendapatkan apresiasi dari unggahan yang diunggahnya. Ya. Dan ini merupakan kesalahan niat. Ya. Au khidmah, atau dia menuntut ilmu, ya dia punya ilmu tapi niatnya biar diwongke. Tahu diwongke, Bu? Khidmah itu dapat pelayanan. Dapat pelayanan. Jadi orang berilmu dibukakan pintu mobilnya, silakan. Makanya saya kalau ada panitia bukain pintu mobil, saya malah risih. Saya bilang saya bisa, nggak usah dibuka-bukakan. Buka aja pintunya sendiri. Kadang kalau saya sudah paham, ini ada panitia yang suka bukain pintu mobil saya suka rodo iseng, Bu. Saya bukakan dulu mobil pintunya beliau. Kira saya datang duluan, saya bukakan. Silakan masuk. Ya Ustaz, kok saya malah dibukakan? Nah, risih kan? Sama ya. Dah, saya juga bisa gitu. Jadi para panitia yang nyemput saya nggak usah dibukakan pintu mobil, saya bisa. Ya, dan silakan buka pintu mobil Anda gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh pengen dapat pelayanan yang lebih, nggak usah. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat. Ya, Nabi Sulaiman, beliau pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ya. Maka Nabi Sulaiman berdakwah dan Allah uji, itu ujian. Ya, apa yang Allah uji? Ketika Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Balkis kirim hadiah yang banyak untuk Nabi Sulaiman. Ini ujian nggak? Ujian. Nabi Sulaiman kan diberikan oleh Allah, Masya Allah. Apa diantara keahliannya bisa berbicara dengan hewan, termasuk semut, ya kan? Terus apa lagi? Kaya raya, jadi raja, kemudian banyak sekali pengikutnya, bahkan jin juga jadi pengikutnya Nabi Sulaiman. Dan ketika Ratu Balkis tahu bahwa Nabi Sulaiman mengajak ia untuk masuk Islam, untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, Ratu Balkis kirim hadiah yang banyak. Ratu Balkis itu salah satu ratu yang berasal dari Yaman, dari negeri Sabah. Ya. Dan Nabi Sulaiman bilang apa? Nabi Sulaiman bilang, Ratu Balkis, ya, maaf, saya nggak nerima hadiah, balikin lagi hadiahnya. Ya. Dan Nabi Sulaiman berkata begini, Masya Allah, dalam Al-Quran bagus banget ya. Kata Nabi Sulaiman, pemberian Allah sudah lebih cukup dari pemberianmu. Sudah, saya cukup, pemberian Allah itu sudah banyak banget gitu ya. Masya Allah, itu keren banget itu, Masya Allah. Jadi kalau kita ya ibu-ibu kadang ya, kalau kita tuh dalam kehidupan ini selalu pengen diwongke, selalu pengen dilayani, maka suatu hari ketika orang nggak melayani kita, orang nggak wongke kita, kita merasa kecewa. Kadang gini ya, ada orang Jawa, sebagian orang Jawa, nggak semua orang Jawa, itu kalau sudah tinggal lama di sebuah daerah, gitu ya, kemudian datang pendatang. Ya, datang orang pendatang, ada warga asli, ada pendatang. Itu kira-kira ibu-ibu, warga asli bagaimana memandang kepada pendatang? Nggak dihargai? Memandang seperti apa? Jadi warga, kamu kan pendatang ya, saya kan orang sini. Seakan-akan tanahnya Allah miliknya.
Padahal itu tanah yang ditinggali adalah buminya Allah. Jadi tidak usah kita minta dihargai oleh manusia. Kalaupun ada pendatang, maka welcome, itu saudara kita. Alhamdulillah, tambah saudara. Ya. Dan bagi pendatang juga jangan semena-mena menyombongkan diri, tidak mau bergaul dengan warga asli. Kita semuanya bersaudara. Kita semuanya bersaudara, saling menghargai. Jangan ada rasa pengen diwongke, jangan ada rasa pengen dihargai. Karena saya warga asli, karena saya sudah lama di sini, maka pendatang harus menghargai saya. Kalau pendatangnya nggak tahu, karena dia mungkin dari kota yang di sana nggak pernah diajari tata krama, gitu ya. Kota kan ada yang begitu ya. Misalnya ya banyak lah, misalnya dari kota A gitu, nggak pernah diajari sowan, nggak pernah diajari apa tuh. Kalau kita kan orang Jawa kan sowan gitu ya, unggah ungguh. Dia nggak pernah diajarin seperti itu oleh orang tuanya. Ya, kita mau sakit hati. Jadi ternyata yang membuat kita sakit hati yo diri kita. Betul nggak ibu-ibu? Iya. Coba kalau kita tuh nggak ada rasa mau dihargai mau enggak, yang penting saya dapat penghargaan dari Allah deh, gitu ya. Sudah, tenang hidup kita. Ya. Nggak pengen cari penghargaan dari orang lain. Jadi ini termasuk dari khidmah ya. Jadi nggak pengen dilayani oleh orang lain. Selagi hidup kita itu menyandarkan kepada orang lain, selagi hidup kita itu kita senantiasa bersandar bukan kepada Allah, maka kita akan kecewa. Ya. Kemudian terakhir al-taqaddum ala aqranihi ya. Dan dia menuntut ilmu itu karena pengen berbangga-banggaan, pengen lebih terlihat wah dibandingkan di hadapan teman-temannya. Maka dari itu ibu-ibu saya izin ya, saya pesan kepada ibu-ibu. Tolong ibu-ibu jamaah Wingko yang sudah lama ngaji ya, kalau ada jamaah baru tolong disapa ya. Disapa dengan baik, dipersilakan duduk, ditanya punya kitab belum. Ibu-ibu bilang, ibu tahu bahwa itu jamaah baru. Ibu-ibu tahu kalau cara beli kitab di mana, di Mbak Afi. Ibu-ibu bilang, monggo silahkan pakai kitab saya, silahkan ya. Berapaan ini? Gak usah bayar, ambil aja. Nanti saya juga gampang beli di Mbak Afi, gitu ya. Itu Masya Allah. Orang-orang baru yang diperlakukan seperti itu oleh orang-orang lama, termasuk orang yang menuntut ilmu lama di sini, maka kesannya alhamdulillah. Ternyata jamaah di Wingko orangnya welcome. Ternyata jamaah di Wingko yang sudah lama terkesan nggak karena sudah lama dari pertama ngaji di sini nggak mau nyapa, itu Masya Allah fatal ibu-ibu. Jangan. Jadi tetap kalau ada yang baru kita sapa. Ahlan wa sahlan, silahkan, selamat datang, namanya siapa. Dan saya suka orang Jogja. Orang Jogja itu senangnya gini, kalau ada orang baru lihat ya. Asmanipun sinten, Mbak Tias, daleme pundi gitu ya. Jadi saya tuh pernah mau ngisi kajian di daerah kota gede. Saya bilang ke panitia, kan waktu itu masih ada apa kayak tahsin itu. Saya bilang ke panitia, saya mau duduk deket jamaah aja. Ustazah enggak, di depan aja. Enggak usah, saya duduk deket jamaah. Nanti kalau saya dipersilakan baru saya maju. Saya duduk deket jamaah waktu itu. Jamaahnya bilang, dikiranya saya jamaah, ya enggak apa-apa ya. Terus saya panggil adik, padahal udah punya anak 3 ya. Dek gitu ya. Dek, asmanipun sinten? Aziza mbah. Dalemnya pun di Wetan Pasar gitu ya. Lor Pasar gitu. Terus ya Allah ini simbah Masya Allah. Nggih mbak, kula dalemnya niki Masya Allah. Pas kata panitia, monggo ustazah silakan, dipersilakan. Monggo mbah saya ke depan dulu. Loh katanya mbaknya ya. Tapi enggak apa-apa, ya enggak apa-apa ibu-ibu. Enggak apa-apa, kita itu dekat dengan jamaah, ya enggak apa-apa. Ya enggak ada akhirnya kita karena dekat dengan jamaah nasib kita jadi lebih parah, enggak juga. Ya. Bahkan para ulama Rasulullah sekelas Rasulullah SAW saja ya ibu-ibu ya Allah, itu teladan bagi kita semuanya. Beliau itu dekat dengan para sahabatnya. Dekat dengan para sahabatnya. Yo pernah makan dengan para sahabatnya. Yo pernah macul bareng bersama para sahabatnya di peperangan Khandaq. Yo beliau pernah Pernah duduk bareng bersama para sahabatnya. Beliau loh. Bagaimana dengan kita? Kita hanya punya ilmu sedikit ya. Jadi jangan pernah menganggap diri itu wah, tidak. Ya tetap bertawadulah,
tetap menjadi orang yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-Imam Syafi'i, di sini Ibnu Jamaah menyebutkan tentang Imam Syafi'i dengan sebuah doa radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Imam Syafi'i. Dan kata radhiyallahu anhu oleh sebagian ulama terkadang hanya disematkan khusus bagi para sahabat. Ya, tapi tidak apa-apa. Ibnu Jamaah punya istilah sendiri. Beliau ketika menyebutkan Imam Syafi'i bukan rahimahullahu ta'ala tapi radhiyallahu anhu. Tidak ada salahnya karena ini adalah doa. Semoga Allah meridhai Imam Syafi'i. Baik. Kemudian beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, ya, di antara Imam Syafi'i lam aqif alaihi musnadan wa dzakara Nawawi fi katsirin min kutubihi at-Tibyan wal Majmu'ah. Baik, ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan. Imam Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan, ya. Dan Imam Nawawi juga punya kitab Al-Majmu', ya, dalam kitabnya beliau yang tertera di dalam kitab-kitab beliau. Baik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya mempelajari ilmu ini, ya, tidak disandarkan huruf kepadanya satu huruf pun. Jadi sekelas Imam Syafi'i saja beliau tawadhu, ibu-ibu. Beliau tidak mau yang jamaah dapatkan, yang murid-muridnya dapatkan, kemudian disandarkan kepada Imam Syafi'i satu huruf. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata dalam tulisan beliau di dalam kitab Lamia, beliau pernah menyebutkan begini, tidaklah sesuatu yang aku sampaikan kecuali berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada perkataanku yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa itu bukan perkataanku. Dan sama ibu-ibu, yang saya katakan itu juga bukan perkataan saya, melainkan itu adalah perkataan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita menyandarkan sesuatu pada diri kita barang satu huruf, karena sesungguhnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa kadzalika yunazzah 'anit tam'i fi rifqin min talabati bimalin aw khidmah aw ghirima bisababin istighalihim 'alaihi wa taraddim ilaihi. Baik. Dan juga tidak diperbolehkan bagi kita untuk membedakan antara toma itu mengharapkan sesuatu dari yang kita ajarkan, yang kita berikan, apa yang kita sandarkan, apa yang kita inginkan, di antaranya adalah tadi bimalin, dengan harta atau khidmah, karena mereka senantiasa menyibukkan diri untuk kita bisa dilayani. Jadi jangan pernah kita menyandarkan salah satu di antara murid kita yang mana ternyata, ya ibu-ibu, mereka itu menyibukkan diri untuk melayani kita dan kita senantiasa menjadikan mereka orang yang paling lebih. Baik, Kana Mansur, lanjut ya Ustazah. Kana Mansur la yasta'inu bi ahadin yahtalifu ilaihi fi hajati. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, Mansur di sini la'allahu Mansur bin Mu'tamar Abu Itab As-Sulami Al-Kufi Al-Hafid, kana thiqah ma'munan kathir al-hadis rafi'an 'aliyan. Qala Sufyan qad kana 'amash min al-bukai wa za'mu annahu sama 60 wa qamahuma tufa sana 132. Undur tabaqatil kubra. Di sini Mansur, kata Syekh, mungkin yang dimaksud adalah Mansur bin Mu'tamir. Beliau berasal dari Kufi. Kufi itu maksudnya dari Kufah, dan beliau memperoleh derajat hafid. Saya jelaskan, hafid ini apa? Hafid ini gelar yang biasa diberikan oleh ahlul hadis, oleh para muhaddis, orang-orang yang ahli dalam hadis, kepada seseorang yang thiqah, kepada seseorang yang hafalan hadisnya kuat, kepada seseorang yang bukan hafalan hadisnya kuat, tapi juga kepada seseorang yang akhlaknya bagus. Ada banyak orang yang hadisnya kuat tapi akhlaknya nggak bagus, maka dia tidak memperoleh derajat hafid. Jadi untuk para penjaga hadis, ibu-ibu, hafid ini bukan penghafal Al-Quran. Kalau orang Indonesia,
Kamu sudah hafal Quran, maka disematkan misalnya Ustadz A Al-Hafiz gitu ya. Bukan, jadi maksud di sini bukan Al-Hafiz ngapal Quran, bukan. Tetapi ini adalah sebutan bagi para hamba Allah yang bisa menjaga hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Oh iya, saya izin menyampaikan. Jadi gini loh ibu-ibu. Di Timur Tengah, kenapa orang-orang yang menghafal Quran itu tidak diberikan gelar seperti sebagian orang Indonesia memberikan gelar kepada orang-orang yang menyelesaikan Al-Quran di Indonesia. Menyelesaikan Al-Quran misalnya Ustazah Fulana Al-Hafidhah misalnya. Saya itu sempat ya ibu-ibu ngajar di majelis taklim di Yogyakarta. Saya kaget di flyer kok ada tulisan Al-Hafidhah. Saya waktu itu nggak ngeh ya. Terus saya bilang ke admin saya, tolong dihapus gitu ya. Karena di Timur Tengah, orang yang menghafal Quran 30 juz itu biasa aja. Biasa aja, nggak ada apa-apanya. Maksudnya nggak ada apa-apanya tuh biasa aja gitu loh. Nggak usah dikasih gelar pun itu sudah biasa. Jadi memang target orang tua menjadikan anak-anaknya hafal Al-Quran. Dan uniknya ibu-ibu di sana di Timur Tengah itu, anak-anak, orang-orang menghafal Al-Quran itu biasanya usianya masih muda, di bawah 10 tahun. Ya udah selesai. Saya punya syekh, anaknya 11 anak. Semuanya hafal Quran di bawah 10 tahun, rata-rata. Dan beliau, Masya Allah ya, dari 11 anak itu ya ibu-ibu, Masya Allah ya, semuanya ahli ilmi. Masya Allah, semuanya ahli ilmu. Bahkan terakhir saya dekat dengan salah satu putrinya Syekh, berkabar kata putrinya Syekh ini, kalau manggil saya Ummu Yasir ya, Ummu Yasir, kamu mau nyoba ke Mauritania nggak? Ya, tahu Mauritania? Daerah negara di mana di sana itu hafalannya kuat sampai sekarang, dijaga oleh Allah. Kalau ibu-ibu pengen hafalannya kuat ke sana. Jadi salah satu anaknya Syekh bawa cucu-cucunya itu ke sana. Ya, cucunya saya dibawa ke sana untuk menjaga hafalan. Dan di sana ibu-ibu yang namanya satu keluarga itu kalau kita kan posyandu harus mencapai target gitu ya ibu-ibu ya. Satu keluarga, satu anak harus diimunisasi misalnya ya. Itu target sampai ada buku pink itu ya. Sudah mencapai belum? Kita centang. Di sana pencapaian bagi satu keluarga kalau anak pertamanya sudah hafal Quran. Masya Allah. Dan kalau anak pertama sudah hafal Quran, ibu-ibu, maka anak pertama ini punya tugas. Tugasnya apa? Menjadikan adik-adiknya yang kedua hafal Quran. Yang kedua sudah hafal Quran, punya tugas menjadikan anak ketiganya hafal Quran. Semuanya begitu. Masya Allah. Dan ternyata kemiskinan di sana, ketidakadaan harta tidak menghalangi mereka untuk menghafal Al-Quran. Ya, mereka ngapalin Al-Quran jangankan kayak kita ya ibu-ibu, di tempat yang enak, ada kipas, ada AC. Di sana di gurun. Ya, mereka mendatangi gurunya biasanya di kemah-kemah itu mereka datang belajar. Ya, ternyata kemiskinan tidak membuat mereka tidak menghafal Quran, justru semakin kuat. Ya, kadang keprihatinan dunia, maksudnya keprihatinan dari harta seorang tuh prihatin, kadang itu malah atas izin Allah menambah kesuksesannya. Masya Allah. Sampai hari ini banyak orang-orang dari Saudi maupun dari Qatar, dari Dubai yang pada berangkat ke negeri Mauritania ya untuk menaruh anak-anaknya di sana. Jadi di sana belajarnya masih klasik banget, masih klasik sekali. Boleh ibu-ibu buka di YouTube, coba anak-anak Mauritania menghafal. Nih, lantainya aja kalau kita kan sudah pakai granit, keramik, di sana lantainya tanah. Ya, tapi mereka kuat-kuat hafalannya. Masya Allah. Jadi sekali lagi bahwa hafid di sini bukan penghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran di Timur Tengah itu sudah biasa. Ya. Dan Al-Hafid, ibu-ibu, ini adalah gelar yang disematkan, bukan diri sendiri yang menyematkan. Oh, karena dia seorang penghafal hadis disematkanlah gelar Al-Hafid. Tidak. Tapi yang menyematkan adalah para ulama lain. Ya, Masya Allah. Sampai di sini disebutkan kana thiqah. Thiqah berarti terpercaya. Berarti Mansur di sini beliau orang terpercaya, ma'munan, orang yang amanah, katsirul hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis, rafi'an alian. Lihat ibu-ibu. Nih, saya izin menyampaikan juga. Hafalan hadis, hafalan Al-Quran, orang punya hafalan Al-Quran, punya hafalan hadis. Itu ada level-levelnya. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Ada orang ngafalin Quran punya sanad gitu, bersanad. Pernah dengar? Di Indonesia kan yang masyhur hanya hafalan Quran ya.
Ustazah fulanah punya hafalan Quran bersanad. Dan nanti sanad tuh berlevel-level ibu-ibu. Kalau angkanya semakin kecil, berarti semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Pernah saya jumpa dengan seorang ustazah dari Yaman. Ya. Kami alhamdulillah walillahilham pernah berkunjung ke kediaman beliau di Indonesia. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Sampai saat ini beliau masih di Indonesia. Saya dengar beliau punya sanad dari Rasulullah SAW yang ke-30. Ya. Dan pernah juga ada seorang syekh dari Jazair yang datang ke Indonesia punya sanad dari Rasulullah SAW yang ke-29. Berarti lebih tinggi lagi. Hari ini saya dengar seorang syekhah di Iskandaria di Mesir. Beliau syekhah, sudah sepuh. Saya dan anak-anak walillahilham hadza bifadlillah, semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin Allah pertemukan kami dengan beliau di Masjidil Haram. Ya. Beliau ibu-ibu biasa ngajar online. Orang-orang Indonesia banyak yang ikut dalam akademi beliau. Ya. Beliau sanad Al-Qur'an yang ke-27 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tinggi lagi. Masya Allah. Jadi bercita-citalah semoga suatu hari kelak baik kita maupun anak-anak kita bisa mengambil dari beliau. Beliau saat ini posisi beliau di Iskandaria di Mesir. Dan beliau juga bukan hanya penghafal Al-Quran yang bersanad tinggi, yang ali, yang rafi, tapi beliau juga dalam manhaj beliau, dalam pikiran beliau, dalam metode yang beliau pakai, beliau selalu sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jarang ibu-ibu, jarang penghafal Quran yang sanadnya tinggi, yang dia menyandarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Nah, hadis juga sama. Hadis juga sama. Orang punya hafalan hadis itu juga levelnya macam-macam, bersanad. Kalau di Indonesia, mohon maaf ya ibu-ibu, liburan rata-rata kalau liburan 1 bulan kemarin lah, liburan kemarin ibu-ibu Desember atau liburan nanti semester, rata-rata digunakan untuk apa waktunya? Untuk healing, jalan-jalan, nggih mboten? Sampai warga Yogyakarta bingung karena orang dari luar Yogyakarta pada ke Yogyakarta. Ya, sampai teman saya bilang, jumpa saya kemarin liburan kemana? Di rumah Ustazah. Lah kenapa? Mau keluar juga penuh gitu ya, sesek. Ya udah, saya warga Yogyakarta ngalah aja katanya ya. Nah, di daerah Timur Tengah itu kalau liburan ada liburan Utlatus Saifiyah, musim panas. Musim panas itu ada liburan. Liburannya 3 bulan, ibu-ibu. Setiap negara beda-beda, 3 sampai 4 bulan. Nah, apa yang dilakukan di sana kalau liburan? Apakah healing-healing kayak kita orang Indonesia, jalan ke sana, jalan kemari ya. Nanti pulang-pulang habis uang gitu. Pulang-pulang capek badan semuanya. Di sana liburan 3 bulan sampai 4 bulan rata-rata, ini dengarkan sebentar ya. Rata-rata digunakan untuk mencari sanad. Jadi kalau sudah selesai hafalan Quran, cari sanad. Oh, ada Ustazah Fulana datang ke rumahnya Ustazah Fulana, ke rumahnya Ustaz Fulan, belajar 3 bulan itu, ngejar sanad. Ya. Dan itu banyak sekali. Bahkan beberapa sekolah mengadakan kayak macam pesantren kilat, ya. Bagi yang mau menyelesaikan 15 juz, menyelesaikan 10 juz dalam 3 bulan. Ya, itu ada banyak. Kalau yang sudah menghafal Quran selesai, menghafal kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu pernah lihat kitab Sahih Bukhari? Lihatnya aja kita takut ya bu, tebel banget kata Mbak Tias. Mukanya aja kita bingung, ini mana rambutnya, gundul semuanya. Ternyata anak-anak sana itu biasa menghafal Sahih Bukhari. Masya Allah. Jadi kalau kita orang Indonesia baru selesai menghafal Al-Quran tuh nggak usah sombong bu. Iya, apa yang disombongkan? Di sana udah biasa. Anak-anak selesai hafal Quran rata-rata sebelum usia 10 tahun. Udah selesai. Tahu ibu-ibu kitab Tuhfatul Atfal yang di Indonesia biasa yaqulu raji rahmatal ghafur gitu lah. Itu kan biasa orang-orang kita, orang-orang gede ya pada ngafal ya. Di sana itu kurikulum TK. Tuhfatul Atfal untuk anak TK. Jadi memang mungkin beda ya antara, maksudnya beda antara keilmuannya tuh beda. Jadi
Nggak usah disombongkan. Ustazah, saya sudah punya hafalan Tuhfatul Atfal. Ya, saya sudah punya hafalan Bulughul Maram gitu ya. Nggak usah disombongkan. Ya, teman-teman, di atas langit ada langit ya. Jadi tetap tawadhu, tetap berendah hati karena sesungguhnya banyak orang-orang yang lebih dari kita. Baik. Nah, apa yang disebutkan oleh Sufyan di sini ini penting ini. Saya juga baru mendengar namanya Mansur. Sufyan menyebutkan tentang Mansur ini, memberikan tazkiyahnya, memberikan kabar tentang Mansur bahwa beliau ini orang yang banyak menangis. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, orang-orang salih zaman dahulu kala itu, mereka itu lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Dan beliau biasa puasa sunnah, dan puasa terbaik adalah puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Kalau mau puasa izin suami, ya harus izin. Kita sebagai istri harus izin. Kalau suami nggak mengizinkan, nggak usah puasa Daud. Udah nggak apa-apa, nggak puasa juga nggak apa-apa. Yang penting puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, suami nggak mengizinkan, tetap puasa Ramadan. Kenapa? Betul, karena wajib. Ya. Jadi jangan alasan suaminya nggak mengizinkan puasa Ramadan, tinggalkan puasa Ramadan. Ya. Tapi puasa Senin Kamis, puasa Daud, kalau suaminya nggak mengizinkan, nggak usah puasa. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi nggak usah bilang les ke suaminya, puasa aja kok ora oleh, gitu ya. Jangan. Tetap kita nurut sama suami. Baik, beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah. Tolong dihitungkan ibu-ibu. Sekarang tahun 1400 berapa? 45 dikurangi 132 berapa? 1313 tahun lalu gitu ya. Masya Allah. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri khas gini loh Bu, saya izin menyampaikan. Ciri khas ulama-ulama sunnah, kalau meninggal dunia itu yang melayat banyak sekali, ribuan. Ya, semua ulama yang ketika di dunianya menyibukkan diri untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, maka Allah berikan bonus. Aduh, saya merinding ya. Allah berikan bonus ketika meninggal dunia itu Allah ketuk hamba-hambanya untuk menyolatinya. Banyak. Termasuk imam-imam Masjidil Haram. Ya, atau Imam Masjid Nabawi. Kalau meninggal dunia tuh orang sampai rebutan pengen menggotong jenazahnya. Ya Allah. Maka kita berdoa ibu-ibu, kalau kita besok meninggal dunia, yang menyolati kita pengen banyak, maka istiqomahlah di dalam ajaran Rasulullah SAW. Ajaran yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah berikan kepada kita. Istiqomah aja. Nanti kalau meninggal dunia Allah berikan bonus, banyak orang-orang menyolati kita, banyak orang-orang menghantarkan jenazah kita. Baik. Nah, kemudian qala Sufyan ibnu Uyainah, tafadhali ustazah. Qala Sufyan bin Uyainah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu surata min Ja'far sulibtuhu, fanas Allah ta'ala musyakarah. Masya Allah. Beliau, ibu-ibu tahu Sufyan ibnu Uyainah? Siapa beliau Sufyan ibnu Uyainah? Seorang ulama besar. Beliau itu ulama yang banyak sekali ilmunya. Ketika beliau, Allah berikan ilmu yang sangat luar biasa, dan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman dalam Al-Qur'an. Nah, ini penting banget nih. Jadi kalau kita minta sama Allah, ya Allah, Rabbi zidni ilman. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni fit ta'wil. Udah hafal tahu doanya? Ini doanya Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Boleh enggak kita baca? Boleh. Tapi diganti dhamirnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni fit ta'wil. Orang-orang yang meminta kepada Allah kepahaman, orang-orang yang meminta kepada Allah ilmu, maka Allah beri. Atau doanya, ya muallima Adam wa Ibrahim alimni.
Ya muallima Adam, pernah saya berikan belum? Sudah kan? Tuh ada yang ngangguk-ngangguk. Sudah ya Mbak? Kenapa? Pernah ditulis di depan Mbak Tias. Lupa Mbak Tias ya. Ya muallima Adam wa Ibrahim. Ada juga riwayat ya muallima Adam allimni. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang mengajarkan. Ya muallim. Muallim itu Allah Azza wa Jalla. Wahai zat yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu diajarkan nama-nama yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ya. Ya muallima Adam. Ada dua riwayat. Ada yang menyebutkan ya muallima Adam allimni. Ada yang menyebutkan kalau dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan ya muallima Adam wa Ibrahim allimni. Wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, allimni. Tolong ajarkan saya. Wah, itu bagus banget tuh doanya. Jadi kalau ada sesuatu yang sukar, minta sama Allah. Wa ya mufahhima Sulaiman, dan dat yang memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Fahimni. Fahimni itu ya Allah, Engkau yang memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Berikanlah kepahaman kepadaku. Ini boleh dibaca sebelum belajar, boleh Ustazah, boleh. Atau pas jenengan belajar bahasa Arab kok rasanya kok udah dibaca berkali-kali tapi apa maksudnya ya gitu ya, misalnya belajar sorof, belajar nahu, belajar jurmiyah, muter-muter nggak paham-paham gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Atau sekalinya belajar bahasa Arab udah paham? Enggak. Diulang-ulang. Kadang diulang-ulang juga belum paham, Mbak. Ya. Baca doa ini. Ya muallima Adama allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Masya Allah. Dan beliau termasuk nih Sufyan ibnu Uyainah, di sini disebutkan beliau termasuk nas'alullah ta'ala al-musamah, termasuk orang yang selalu dekat dengan Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu disebutkan al-musamah, ada yang menyebutkan musamah ini meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan beliau termasuk Masya Allah orang yang sangat-sangat tawadhu. Masya Allah. Di Ibnu Uyainah banyak sekali teman-teman para ulama yang mereka itu tidak merasa puas dengan ilmu yang Allah telah berikan. Imam Ahmad, contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad di detik-detik terakhir beliau wafat, ya, beliau mengatakan kepada anaknya yang bernama Saleh, wahai Saleh, saya sebagai ayahmu tuh masih banyak kekurangan. Maka duduk di sini, dengarkan apa yang ayah akan sampaikan. Insya Allah. Jadi kalau kita lihat ya ibu-ibu, para ulama dari zaman dulu ya, dari zaman dulu kalau kita baca biografi mereka itu nggak ada di antara mereka satupun yang menolak kebenaran. Kalau ulama-ulamanya benar, ya, selalu mereka punya sifat rendah hati, selalu mereka punya sifat pengen berbagi kepada orang lain, selalu punya sifat memurojaah apa yang telah beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih uniknya lagi, para ulama zaman dahulu itu ketika berjumpa dengan ilmu, mereka itu bersegera menuju ilmu tersebut seperti mereka mengejar bongkahan emas. Ya, dan mereka Masya Allah ya ibu-ibu, saya itu pernah dengar kisah di mana para ulama itu sangat-sangat sangat-sangat menyayangkan waktunya kalau habis begitu aja. Uniknya mereka, para ulama zaman dahulu, mereka itu menjadikan waktu detik demi detiknya untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi nggak ada kayak kita zaman sekarang mager, itu nggak ada. Apalagi sampai rebahan, nggak ada. Ya. Ustazah, kapan kita istirahatnya? Nanti di surga. Ya. Nanti di surga. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, sampai kapan engkau belajar? Kata Imam Ahmad, saya belajar sampai Allah mencabut nyawaku dan kakiku masuk surga. Ya. Ini Masya Allah ya, para ulama itu luar biasa. Kalau ada orang yang lebih berilmu, mereka biasanya mendatangi. Ibu-ibu pernah dengar Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Musa bersama Khidir.
Di mana waktu itu Nabi Musa merasa paling banyak ilmunya. Apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Musa, Allah langsung toel Nabi Musa, jawil Nabi Musa. Tahu jawil nggak? Diingatkan, nih ada yang lebih dari kamu. Siapa itu? Khidr. Ya, sebagian ulama mengatakan Khidr itu nabi. Ya, Nabi Khidr alaihissalam. Nah, kalau dulu para nabi langsung dijawil melakukan kesalahan. Rasulullah SAW juga pernah melakukan kesalahan ketika menganggap siapa yang putranya Rasulullah SAW yang disandarkan Zaid. Ya, Zaid kan? Zaid bin Harithah. Harusnya kan Zaid bin Harithah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat mengatakan Zaid bin Muhammad. Tapi Allah kemudian menjawil Rasulullah SAW dan mengatakan, jangan pernah sandarkan anak-anak adopsimu terhadap dirimu, tapi sandarkan anak-anak adopsi kepada ayah kandungnya. Ya, Masya Allah ya. Kalau para nabi melakukan kesalahan langsung dijawil. Kalau kita melakukan kesalahan kadang sama Allah dibiarkan. Ya, jadi jangan pernah kita merasa sombong, jangan pernah kita merasa lebih, karena sejatinya banyak orang-orang yang lebih dari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikunna jami'an. Nas'alullaha ta'ala Rabbul 'arsyil 'azim an yaj'alana mimmanil ladzina yaquluna wa yaf'alun. Nas'alullaha ta'ala Rabbal 'arsyil 'azim an yaj'alana minal muhsinin wa an yaj'alana minal mukhlisin wa an yaj'alana minal mutasaddiqin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.